OTW. Bentar. Ini udah aku klik, tinggal nunggu notif. Udah. Yuk gaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Sistem Operasi Waktu Nyata. Di sini kami akan mempresentasikan perbandingan RTOS yang kami sudah research. Saya Fajar Ahmad Rajab dengan NIM 21120119140140126. Kemudian saya sendiri Syekh Saifizul Haq dengan NIM 21120111913080. Saya Muhammad Akbar Farezi dengan NIM 2120119120029. Di sini kami akan menjelaskan perbedaan dari 3 RTOS, yaitu ada TI RTOS, ada Free RTOS, dan KNX RTOS. Yang pertama itu pengertian KNX, yaitu OS KNX seperti Unix berbasis mikrokernel, yang berarti bahwa ini adalah program kecil dan elemen sistem operasi yang dijalankan sebagai tugas yang dapat dimatikan oleh pengembang jika tidak diperlukan dalam sistem tertentu. Ini kontras dengan arsitektur OS monolitik tradisional di mana sistem operasi berjalan dengan sebagai satu program. Next. Pengertian TI RTOS. TI RTOS adalah sistem operasi yang dibuat dan disediakan oleh Texas Instruments untuk penggunaan embedded system processor. TI RTOS berjalan pada level kernel yang menggunakan device driver, network connectivity, stack store management, file system, dan intercommunication processor seperti DSP atau BIOS link. Kemudian ada pengertian dari Free RTOS. Di mana Free RTOS itu adalah sebuah sistem operasi pada umumnya. Jadi pekerjaan utama dari Free RTOS itu seperti sistem operasi pada umumnya, yaitu menjalankan tugas atau task. Kemudian sebagian besar kode Free RTOS itu berisi tentang bagaimana cara mengelola prioritas, penjadwalan, dan bagaimana cara menjalankan task yang dibuat oleh programmer. Dan ini Free RTOS itu pada AWS untuk masuk. Next. Ya, selanjutnya ada cara menggunakan KNX RTOS. Yang pertama itu menginstal KNX STP pada host pengembangan, kemudian memasang KNX Neutrino RTOS pada sistem penargetan, dan jaringan dengan KNX Neutrino RTOS, kemudian lanjut membuat proyek programnya. Selanjutnya dikomunikasikan dengan KNX Neutrino RTOS, dan selanjutnya mengkompilasi dan menautkan sehingga dapat diluncurkan dan mendebug program tersebut. Next. Cara penggunaan TI RTOS. TI RTOS menyediakan installer berupa SDK untuk tiap arsitektur. Bisa dilihat arsitekturnya. Lalu berikut ada contoh tampilan wizard instalasi SDK untuk perangkat C2000 MCU. Untuk pemulaian dibutuhkan beberapa alat untuk memulainya. 1. Kode Composer Studio 7,x or above. Lalu yang kedua Smart RF Studio. Next. Jadi di sini ada cara-cara untuk menggunakan Free RTOS. Jadi yang pertama adalah kita mengunduh source code Free RTOS pada situs resmi Free RTOS itu sendiri, atau mengunduh file zip yang di dalamnya juga berisi demo untuk setiap port resmi. Jadi untuk memudahkan itu, karena ada video demo untuk setiap port resmi. Kemudian kita ekstrak zip tersebut pada folder yang diinginkan. Apabila sudah, maka kita bisa mengikuti instruksi pada halaman dokumentasi port RTOS untuk menyiapkan perangkat keras target. Kemudian apabila sudah selesai pada instalasi, maka kita bisa membuat proyek baru. Di sini caranya adalah sesuai dengan port pilihan yang kita pilih. Oke, next. Ya, selanjutnya adalah perangkat hardware yang didukung oleh KNX RTOS. Yang pertama itu pada model ARM, contohnya Cortex A72, Cortex A9, Cortex A35, Cortex A53,
Cortex A55, Cortex A57, dan sebagainya. Lanjut ke model Intel X86. Namun yang pertama itu ada Intel Skylake, kemudian Intel Bright Tail, Intel Apollo Lake, Intel Gemini Lake, Intel Kaby Lake, dan lain-lain. Lanjut. Perangkat hardware yang didukung TI RTOS yaitu arsitektur yang berasal dari jenis microcontroller ARM Cortex M45C, C2000TM, dan MSP 430 serta Simple-Link Wi-Fi CC 3200 dan Simple-Link CC 2030, 40 atau 50 dan ULP wireless MCU. Kemudian ada perangkat hardware atau perangkat keras yang didukung oleh FreeRTOS. Ini sebenarnya cukup banyak sekali. Nah, kita bisa lihat yang telah ditampilkan pada PPT ya. Ini mendukung beragam compiler dari mulai Core Warrior, GCC, AIR, dan beragam arsitektur prosesor. Mulai dari RM7, RM Cortex M3, 8051, ESP8266, hingga ESP32. Oke, next. Ya, selanjutnya ada fitur utama KNX RTOS. Yang pertama itu memaksimalkan penggunaan kembali perangkat lunak dan interoperasionalitas dengan POSIX bersertifikat API, yaitu PSE 52 real-time mengendali 1003,13 sampai 2003 dan mengandung ancaman dan memaksimalkan utilisasi CPU melalui waktu adaptatif partisi dan membuat modular sistem baik partisi yang membuat kesalahan perangkat lunak mudah untuk mengidentifikasi, mengisolasi, dan perbaikan. Dan adalah penurunan slot menghitung dengan paling matang mendukung industri tertanam multicore. Kemudian dan memaksimalkan ketersediaan sistem dengan kerangka ketersediaan tinggi dan bidang yang dinamis dan upgrade. Dan masih banyak fitur utamanya. Ya, lanjut. Fitur utama TI RTOS pertama yaitu Complete Embedded Operating Environment, yaitu yang menyediakan middleware dan driver lengkap termasuk Deterministic Real-Time Multitasking Kernel, TCP IP Stack, including Network Application, USB, eMAC, MAC atau SD host, dan device stack dan class driver, FAT compatible file system, fully integrated with CRTS file I/O function, Ethernet, USB, UART, L2C, dan SD device drivers. Low overhead core-to-core communication mechanism for dual-core devices. Lalu yang kedua itu kemampuan untuk memindahkan fungsi antara dual-core device untuk mengoptimalkan performa dengan menggunakan kernel TI RTOS yang sama pada inti ARM dan C28X DSP. Dokumentasi dan contoh untuk menambah desain termasuk contoh dan IPA yang sesuai untuk pengembangan dan integrasi multitasking untuk membantu mengevaluasi TI RTOS dan menerima pelatihan. Next. Oke, selanjutnya ada fitur-fitur utama dari FreeRTOS. Ini bisa dibagi menjadi beberapa jenisnya. Di sini yang pertama ada operasi preemptif atau kooperatif. Ini juga ada kaitannya dengan penjadwalan, nanti akan dibahas di slide-slide selanjutnya. Kemudian ada prioritas penugasan task yang sangat fleksibel. Kemudian ada queue atau antrian. Kemudian ada semafor biner, ada mutex rekursif, ada pewaktu software, kemudian event groups, ada fungsi take hook, kemudian fungsi idle hook. Jadi beberapa fitur utama dari RTOS itu yang memiliki ekosistem yang luas, menyediakan solusi tunggal dan independen untuk banyak arsitektur dan alat pengembangan yang berbeda. Oke, next. Ya, selanjutnya ada penjadwalan KNX RTOS. Yang pertama itu penjadwalan menurut Vivo, schedule Vivo, sesuai pada gambar. Dalam penjadwalan Vivo dan schedule Vivo, task yang dipilih yang untuk dijalankan terus dieksekusi hingga secara sukarela melepaskan kontrol, misalnya itu memblok
dan didahului oleh utas dengan prioritas yang lebih tinggi. Kemudian ada menurut round robin atau sketch RR, yang dimana timeless menurut unit waktu yang ditetapkan untuk setiap prosesnya. Setelah sehingga menggunakan timeless tersebut, sebuah utas diletakkan di akhir antriannya dalam antrian siap, dan utas tersebut merupakan utas ready yang berikutnya pada tingkat prioritas yang sama diberikan kontrol. Dan lanjut menurut sporadis atau set sporadik. Kebijakan ini digunakan untuk memberikan batas waktu tertentu pelaksanaan thread dalam jangka waktu tertentu. Perilaku penting ini ketika rate monotonic analisis atau RM yang sedang dijalankan pada sistem yang dilayani oleh peristiwa periodik dan aperiodik pada dasarnya. Algoritma ini memungkinkan utas untuk melayani peristiwa aperiodik tanpa membahayakan tenggat waktu yang sulit dari utas atau proses lainnya dalam sistem. Di bawah penjadwalan sporadis ini, prioritas utas dapat berosilasi secara dinamis antara layar depan dan prioritas normal dan latar belakang atau prioritas rendah. Next. Penjadwalan TIRTOS. TIRTOS menggunakan preemptive scheduling. Berikut adalah penentuan skala prioritasnya. Prioritas yang paling tinggi adalah hardware interrupt, hardware event triggers how to run, BIOS handles context safe restore, nesting, HWI triggers follow up processing, depending device, priorities may be configurable. Lalu yang kedua itu software interrupt, software post SWI to run, perform hardware interrupt, follow up activity, process data up to 32 priority level. Lalu yang ketiga tasks, usually enable to run by posting a semaphore, designed to run concurrently, blocks when waiting for data up to 32 priority level. Lalu prioritas terakhir yaitu idle, run as infinite while one loop. Users can assign multiple function to idle. Next. Lalu untuk pengeksekusian tasknya, RTS kernel mengikuti state atau fase berikut. Bisa dilihat fasenya seperti itu. Next. Oke, di sini ada penjadwalan dari FreeRTOS. Nah, jadi untuk memenuhi beberapa kebutuhan aplikasi, FreeRTOS memiliki kebijakan penjadwalan seperti berikut. Nah, ada dua. Yang pertama adalah round robin. Di sini juga menggunakan time slicing juga. Kemudian ada penjadwalan preemptif dan kooperatif seperti yang sudah dipaparkan pada poin-poin pada slide-slide sebelumnya. Oke, next. Ya, selanjutnya itu ada kernel RTOS. Yang pertama kernel yang digunakan oleh KNX, yaitu bertipe mikrokernel. Selanjutnya ada TIRTOS kernel dengan jenis sama mikrokernel. Dan kernel yang terakhir itu pada VRTOS sama juga bertipe mikrokernel. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sinkronisasi KNX. KNX Neutrino RTOS yaitu yang platform pengembangnya menyediakan primitif sinkronisasi tingkat utas standar POSIX. Beberapa di antaranya berguna bahkan di antara utas dalam proses yang berbeda. Yang pertama itu ada mutex, di mana support backbone prosesnya itu adalah iya, kemudian support across sebuah RTN KNX Neutrino lainnya tidak, yaitu adalah layanan sinkronisasi yang digunakan untuk memastikan akses eksklusif ke data yang dibagikan di antara
utas tersebut. Yang selanjutnya ada convar yang digunakan untuk memblokir utas dalam bagian kritis hingga beberapa kondisi terpenuhi. Ya, lanjut. Ada sinkronisasi TIRTOS. TIRTOS kernel memberikan layanan seperti getMutex yang merupakan mutex binary dan pewarisan prioritas dan semafor berupa counting semafor untuk menjalankan proses sinkronisasinya. Next. Oke, kemudian sinkronisasi dari FreeRTOS. Nah, jadi seperti sebelumnya yang pada TIRTOS, di sini FreeRTOS juga menyediakan semafor biner, kemudian penghitungan semafor, kemudian mutex untuk kedua tujuan pengecualian dan sinkronisasi bersama. Nah, di sini semafor biner hanya dapat memiliki dua nilai. Mereka adalah pilihan yang terbaik untuk menerapkan sinkronisasi pada tugas maupun antar tugas dan interupsi juga. Kemudian penghitungan semafor mengambil lebih dari dua nilai. Hal ini bisa menyebabkan banyak tugas untuk berbagi sumber daya atau melakukan operasi sinkronisasi yang lebih kompleks. Oke, next. Nah, di sini kelanjutannya yaitu mutex. Jadi mutex adalah semafor biner yang mencakup mekanisme pewarisan prioritas. Jadi jika blok tugas prioritas tinggi saat mencoba untuk mendapatkan mutex yang saat ini dipegang oleh tugas prioritas yang lebih rendah, maka prioritas tugas memegang token sementara diangkat ke tugas pemblokiran. Mekanisme ini dirancang untuk memastikan tugas prioritas yang lebih tinggi disimpan dalam keadaan blok atau diblokir untuk waktu sesingkat mungkin. Dan selain itu untuk meminimalkan inversi prioritas yang telah terjadi juga. Next. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.